Mari kita sedang doa, kita berdoa. Tuhan, benar Bapa, keinginan kami hanya untuk menyenangkan firman-Mu. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu, mendengar sabda firman-Mu. Pakailah mulut bibir hamba-Mu dalam memberikan firman-Mu, agar siapapun yang mendengar dapat diberkati, siapapun yang mendengar dapat Tuhan menjadi berkat bagi sesama, dapat memberi pengertian, hikmat, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Inilah menjadi Tuhan doa dan permohonan kami. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita ke dalam dapur roti hidup dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saya undang kita untuk membuka Alkitab dalam 2 Tawarik 15. Dalam 2 Tawarik 15 ayatnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. 2 Tawarik 15 ayatnya yang pertama yang sampai ayatnya yang kedua. Jika sudah dapat, katakan amin. Amin. Kita akan membacanya secara bersama-sama. 2 Tawarik 15 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan. Asraya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya. Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa untuk kita ketahui bersama bahwa ini adalah ketika bangsa Israel masih dipimpin oleh raja-raja. Jadi kerajaan Israel itu terbagi dua ya, Yehuda dan Israel. Dan Asa ini adalah raja Yehuda. Dan di saat pemerintahan Asa, dia mendengar firman yang diberitakan oleh Nabi Azaria tentang bagaimana untuk tidak menyembah patung-patung berhala, untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menentang dengan Tuhan. Dan apa yang dilakukannya itu turun-temurun kepada anaknya Yosafat. Jadi betapa kita dalam keluarga itu patut untuk memberikan contoh yang baik, sehingga contoh yang kita lakukan itu akan berdampak bagi anak-anak kita, akan berdampak bagi keluarga kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Asa ketika dia menjadi raja. Dia dapat memberikan contoh yang baik untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Azaria. Dan di sini dibilang ia pergi, Asarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi bila mana kamu beserta dengan dia, jadi Tuhan beserta dengan kita. Jadi Tuhan itu bukan untuk istilahnya Tuhan itu istilahnya banyak orang bilang di mana sih Tuhan, kita tidak rasa apa yang Tuhan rasa. Apa sih berkat Tuhan? Bilang kenapa hidup kita itu begini-begini saja? Itu karena kita tidak mencari Dia. Kita tidak mencari, tidak mengenal pribadi Tuhan, tidak mau mengenal apa sih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ternyata memang secara manusia hal-hal yang tidak baik itu kita selalu mengeluh kepada Tuhan, mengeluh. Tetapi ternyata dalam hal-hal yang tidak baik itu sebenarnya ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya bangsa Israel, mereka sebenarnya hanya perjalanan keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu apa? Sebenarnya hanya 4 tahun. Tapi kenapa Tuhan membuat mereka menjadi 40 tahun? Itu terdengar seperti sengsara, seperti hal-hal yang Tuhan jahat. Tetapi lihat sekarang, dari 40 tahun itu, bangsa Israel sekarang, apa dampak dari 40 tahun itu? Mereka menjadi bangsa yang kuat, walaupun hanya kecil
kecil, sekecil itu. Hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara Yehuda, hai Israel, hai yang terkecil dari seluruh bangsa di dunia. Tapi apa? Seluruh ilmu pengetahuan, seluruh kekuatan dunia, mereka yang memegangnya. Mereka yang overpower, bahkan dikelilingi oleh musuh-musuh, mereka tetap kuat. Karena apa? 40 tahun mereka di padang gurun. Tuhan membentuk mereka. Jadi pembentukan Tuhan itu. Jadi ketika kita melihat, Tuhan, hidup ini terasa susah, Tuhan, hidup ini terasa sulit, Tuhan, hidup ini kenapa begini? Itu pembentukan Tuhan. Dan kita tidak akan melihatnya sekarang. Prosesnya Tuhan kita tidak akan melihatnya sekarang. Itu nanti. Dan bahkan ketika proses itu kita tetap teguh dengan iman di dalam Tuhan. Seperti Ayub, ketika Tuhan diproses dia, Ayub bilang kepada istrinya, hai perempuan, perempuan, kau seperti perempuan gila. Karena apa? Kenapa kita hanya menerima baiknya dari Tuhan ketika buruknya kita tidak mau terima? Dan Ayub menerima proses itu. Bahkan ketika kita mau memikirkan, Ayub sangat saleh, bayangkan tidak ada orang yang sesaleh Ayub waktu itu. Tetapi apa? Itu proses dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bahkan berkat yang dia punya yang lalu diganti 10 kali lipat oleh Tuhan. Kenapa? Dia mau melewati proses dengan Tuhan. Dan dia tidak pernah berpaling, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita seorang Kristen. Kita mau menerima proses Tuhan. Dan proses Tuhan itu bagaimana ya? Tuhan menuju kepada kemuliaan melalui proses penyaliban yang memang sangat-sangat secara manusiawi kita tidak bisa mampu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk melewati proses itu. Dan apa yang terjadi? Kita dibebaskan dari dosa. Itulah proses yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Bayangkan, jadi tidak ada yang mudah saudara dalam dunia ini. Karena kita di dalam dunia ini ujian untuk ke sorga. Jadi apa seperti Rasul Paulus bilang, perlombaan. Perlombaan. Jadi kita berlomba-lomba. Di sini dibilang tetapi di ayat 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi segala sesuatu hal sekecil apapun yang kita lakukan itu tidak sia-sia di mata Tuhan. Jadi jangan pernah kendor usaha semangat kita. Jangan pernah Tuhan gini-gini aja, Tuhan tidak apa-apa. Kita pasti kalau kita tetap teguh di dalam Tuhan, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup ini, walaupun tidak terlihat tidak terlihat hebat, tetapi yakin dan percaya Tuhan melihat hati. Tuhan bukanlah melihat sesuatu yang terlihat hebat, terlihat tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita itu terhubung dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan waktu saat seorang janda memberikan persembahan. Jadi ketika itu ada orang murid-murid murid-murid berkumpul di situ, dan mereka memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Ada seorang imam yang memberikan persembahan dengan kantong-kantong emas perak yang banyak berlimpah. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, manakah yang lebih besar persembahan yang diberikan oleh mereka ini, yang mereka perhatikan? Dan apa? Ternyata janda yang memberikan sekecil koin, sepeser koin, itulah yang paling besar daripada semua orang yang memberikan dengan tambun-tambun. Apa? Karena apa? Karena 1% kecil itu koin itu, hanya itu yang dimilikinya, dan hanya itu dia berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat seperti itu, bukan melihat seperti kacamata manusia yang lihat. Jadi jangan pernah kita insecure akan kehidupan kita, karena kita bilang, Tuhan, mereka terlihat hebat, mereka terlihat kuat. Belum tentu. Kacamata kita jangan samakan dengan kacamata Tuhan. Mari kita buka di dalam Yesaya 55
ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9 saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi apa ya? Jadi hati Tuhan, rancangan Tuhan, pikiran Tuhan itu berbeda dengan pikiran kita. Dan ketika kita connect dengan Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan, sama seperti Petrus, sama seperti Yohanes, sama seperti Daud yang mengenal pribadi Tuhan. Mereka tahu betul apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Mereka tahu betul apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan mereka tahu betul betapa Tuhan mengasihi kita. Dan itulah kenapa Petrus saat dia menyangkal Tuhan, dia tetap mencari Tuhan, dan dia seperti ketakutan, tetapi dia tetap mencari Tuhan karena dia tahu Tuhan pasti menerima dia. Dia tahu Tuhan pasti penuh kasih kepada dia. Karena apa? Dia semua mengenal pribadi Tuhan. Dan itulah kenapa kita untuk jangan pernah berpikir dengan pikiran logika kita sendiri. Ketika kita sudah berbuat sesuatu dengan Tuhan Yesus, yakinlah segala sesuatu kecil yang kita lakukan itu pasti di hadapan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Jerih payahmu tidak akan sia-sia, usahamu ada upah untuk usahamu. Dan itulah yang diberitakan Tuhan pada kita untuk hari ini. Dan di sini dibilang di ayat 2 Tawarik 2 ayat di sini bilang, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Di sini bilang, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Jadi ada saat di mana Tuhan tidak berkenan, karena di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 di situ dibilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ada saat di mana Tuhan tidak berkenan lagi ditemui. Dan jangan sampai kita ada di masa itu. Dan memang terdengar seperti kita masih baik-baik saja di dunia ini, masih mendengar firman, masih mendengar kabar baik dari Tuhan, masih mendengar firman Tuhan. Ada masa di mana kita tidak akan mendengar firman Tuhan lagi. Itu adalah masa akhir zaman. Dan jangan sampai memang seperti terlihat seperti masih jauh, ini belum saatnya. Kita masih hidup dalam masa yang firman Tuhan semua tahu firman Tuhan masih. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena dari zaman Yohanes itu sudah dibilang, dari zaman Yesaya sudah diberitakan, carilah kerajaan Allah sudah dekat, carilah Tuhan karena kerajaan Allah sudah dekat. Bayangkan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kerajaan Allah itu sudah dekat, karena waktu Tuhan dengan waktu kita itu berbeda. Dan jangan berpikir kita dalam hidup ini hanya berfoya-foya saja. Kenapa Rasul Paulus sampai bilang berlomba-lomba? Berarti ada hal yang harus diperebutkan, dan kita itu harus berjuang untuk hal itu. Apa itu hal itu? Kerajaan sorga. Dan ketika kita hidup di dunia ini dan kita pikir, belum saatnya, belum tiba saatnya, jangan berpikir seperti itu. Karena ada suatu di masa Tuhan tidak berkenan untuk ditemui, dan kita jangan sampai menjadi orang yang tidak berkenan ditemui oleh Tuhan. Dan itu sangat-sangatlah bagaimana sih Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya. Bagaimana ketika Tuhan adalah sumber kehidupan kita, dan ketika Dia tidak berkenan dengan kita, bagaimana itu bisa terjadi? Sumber seorang carang yang terpisah dari pohonnya pasti mati. Dan jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita terpisah dengan Tuhan, dengan pokok, dengan sumber kehidupan itu. Jangan sampai. Karena ketika kita terpisah, maka apa yang terjadi? Kita tidak ada hidup, karena Tuhan bilang, akulah hidup, akulah jalan dan kebenaran, akulah kebangkitan dan hidup, akulah roti hidup. Itulah yang Tuhan katakan kepada kita semua. Dan bagaimana manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Dan kita hidup dapat bergerak secara jasmani, rohani itu dari makanan. Dan Tuhan bilang Tuhan adalah roti hidup. Bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak pernah
pemakan tidak pernah menerima roti hidup yang diberikan oleh Amin. Tuhan. Dan itulah kenapa saya bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sama dengan ayat yang di 2 Tawarik 15 dibilang, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Jadi ada saat dimana ketika kita mau mencari Tuhan, Tuhan ada. Dan inilah saat yang tepat. Ya. Saat kita mencari Tuhan, Tuhan ada ditemui. Jadi jangan terlambat untuk mencari Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu ada di tempat yang sama. Tuhan tidak pernah berubah-ubah. Dahulu, sekarang, selamanya Tuhan itu tetap. Tuhan hanya ada di tempat yang sama. Kita hanya perlu untuk berbalik, Ya. melihat, berdoa. Tuhan, aku kembali. Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan hanya menunggu itu, saudara-saudara sekalian. Jadi Tuhan tidak pernah, Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Tuhan selalu ada di tempat yang sama. Kita hanya perlu berbalik kepada Tuhan. Hanya itu yang hanya perlu yang kita lakukan. Dan dia bilang begini, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi kita yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Tuhan. Karena di sini bilang, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Tuhan. Sama seperti bangsa-bangsa Israel. Di sini lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Karena apa? Mereka sibuk dengan mencari berhala-berhala, sibuk menyembah berhala-berhala, sibuk menyembah patung-patung. Tuhan di tempat yang sama, tapi mereka mencari tempat lain. Ya. Mereka yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan tetap ada di situ, tapi mereka sibuk untuk mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sini dibilang, dan itulah yang terjadi oleh bangsa Israel dan oleh kita saat ini. Jadi dalam hal ini jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan di dalam Yesaya tadi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi inilah yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Saya rasa dan saya yakin bahwa saudara yang mendengar pasti diberkati. Amin. Bahwa saudara yang mendengar pasti mendapat kekuatan, mendapat pembaharuan, mendapat sukacita yang Yes. terakhir. Dan yang paling penting adalah mendapat pengertian. Karena pengertian daripada Tuhan itu sangatlah mempengaruhi setiap jalan kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom.